Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Trisnani Haureda dengan NIM 24123230. Di sini saya ingin mereview script coding dan menjalankan aplikasi yang sudah saya buat di matkul bahasa pemrograman 2. Jadi di sini semua data di halaman pengumuman materi, pengumuman dan materi sudah dikonekkan dengan database sehingga nanti pas mau ngisi di halaman pengumuman atau materi, tinggal masuk ke database-nya saja dan mengisi di database di MySQL. Jadi yang pertama di sini eh, kita membuat database di MySQL di PHP Di sini membuat database dengan nama Android Amicom yang berisi tiga tabel yaitu tabel kelas, materi, dan pengumuman. Yang pertama di sini ada tabel kelas yang berisi ID kelas, kode kelas, nama mata pelajaran, NIK guru, nama guru, tahun ajaran, dan juga semester. Selanjutnya di tabel materi, di sini berisi ID materi, ID kelas, judul materi, dan isi materi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tabel pengumuman yang berisi ID pengumuman, judul pengumuman, isi pengumuman, dan tanggal pengumuman. Dan selanjutnya di sini saya akan mereview script coding. Yang pertama kita dari tampilan halaman login ini bisa kita buat, saya buat dari sini. Menggunakan linear layout dengan layout width match parent dan layout height-nya match parent dengan orientasi layarnya vertikal dan padding 20 dp. Selanjutnya di image view ini untuk menampilkan logo Amicom ini yang disimpan di dalam folder drawable. Di sini menggunakan layout width-nya 900 dp dan layout height-nya 100 dp. Selanjutnya dengan layout graffiti-nya center ini itu untuk agar logo logo ini apa sih di tengah. Selanjutnya layout margin top-nya 30 dp dan layout margin bottom-nya 20 dp. Selanjutnya di text view ini tuh untuk menampilkan tulisan login yang ada di sini. Dengan layout width-nya wrap content dan layout height-nya wrap content juga. Dengan ini ya, isi tulisannya yaitu login dengan ukuran teksnya 30 dp, layout margin bottom-nya 30 dp dan layout graffiti-nya center. Ini agar centernya agar tulisannya ini berada di tengah. Selanjutnya untuk text view ini untuk membuat tulisan text view yang ada di eh, untuk membuat tabel, untuk membuat tulisan NIM yang ada di sebelah sini. Selanjutnya edit text ini untuk menuliskan, untuk menampilkan tabel yang berisi masukan NIM dengan ini juga ID-nya ini agar bisa terhubung. Selanjutnya di text view yang ini untuk menampilkan tulisan password dan edit text di sini juga untuk menampilkan tabel yang berisi tulisan masukan password ini. Selanjutnya di bagian button ini adalah untuk menampilkan tombol yang berwarna ungu ini dengan tulisan login dengan ID-nya ID button login juga. S- eh, nah ini ID tadi untuk menghubungkan dengan di file login KT-nya di sini. Selanjutnya kita klik login. Nah, di sini berisi
ada 6 6 halaman ya. Yang pertama ada akun, pengumuman, materi, nilai, presensi, dan logout. Tapi yang logout ini tidak ada antarmukanya, jadi langsung kembali ke halaman login lagi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan di halaman akun. Ini script codingnya. Nah, di sini di text view ini untuk menampilkan tulisan ubah akun yang berada di paling atas ini ya, dengan ukuran teksnya 30 dp dan layout gravity-nya center ini agar berada di tengah. Selanjutnya di text view sebelah sini untuk menampilkan tulisan NIM yang ada di sebelah sini. Dan edit text untuk menampilkan tulisan tabel, untuk menampilkan tampilan tabel seperti ini dengan di dalamnya ada tulisan masukan NIM. Selanjutnya eh, di text view ini untuk menampilkan tulisan nama lengkap yang berada di sini ya. Untuk edit textnya juga ini untuk menampilkan tampilan tabel yang berisi masukan nama lengkap. Selanjutnya di teks di bagian sini untuk tulisan nomor WA yang berada di atas tabel ini dan edit teks yang sebelah sini untuk menampilkan tabel ini dengan tulisan masukkan nomor WA. Selanjutnya di text view yang terakhir ini ada text view yang menampilkan tulisan password. Dan edit text ini untuk menampilkan tabel yang berisi tulisan masukkan password di sini ya. Selanjutnya ini bagian button untuk menampilkan tampilan button atau tombol login dengan tulisan loginnya ini seperti ini ya. Selanjutnya kita klik saja ini untuk ubah akun. Selanjutnya ini kita ke halaman pengumuman. Di sini menggunakan di sini ya pengumuman XML. Nah, jadi di dalam pengumuman .xml ini hanya mengisikan list view untuk ini agar bisa memanjang seperti ini tampilannya, kayak memanjang ke bawah. Selanjutnya ini dengan ID LV atau list view pengumuman. Selanjutnya di bagian pengumuman KT-nya, sorry, bentar. Ini berisi variabel judul dengan tipe data mutabilis dan juga tanggal sama ya. Selanjutnya LV pengumuman ini tadi tuh untuk agar ini tadi ID yang terhubung di pengumuman XML ini tadi agar terhubung ya ditampilkan di sini. Aduh, sebentar. Variabel list view pengumuman, file minta dengan ini selanjutnya di sini ini untuk menampilkan link yang ada pada pengumuman tampil PHP ini. Jadi yang angka ini tuh IP address sesuai IP address jaringan kita. Jadi kita langsung saja ke VS Code-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi VS Code ini untuk kita membuat 3 file dengan pengumuman tampil dan materi tampil PHP ini untuk menghubungkan isi database, untuk mengkoneksikan ke database. Jadi, yang pertama ini
koneksi PHP. Ini untuk mengkoneksikan ya. Dengan scriptnya variabel DB atau database dengan new MySQL, localhost, root, dan ini passwordnya dikosongin saja. Lalu ini Android Amicom adalah nama database yang sudah kita buat ini. Selanjutnya kita masuk ke pengumuman tampil.php. Ini menggunakan if is set variabel post kode dengan kode sama dengan nama kodenya Amicom oke. Dan ini include koneksi PHP agar berhubungan koneksi. Lalu variabel pengumuman sama dengan array. Variabel ambil sama dengan variabel database. Query-nya select from pengumuman. While variabel tiap sama dengan variabel ambil fetch a search. Variabel pengumuman sama dengan variabel tiap. Jadi ini tuh eh nantinya hasilnya tuh kalau suksesnya akan menghasilkan tampilan outputnya yang kita buka di IP address, link dari IP addressnya itu outputnya akan menghasilkan sukses. Tapi kalau gagal berarti ini outputnya seperti ini gagal gitu. Selanjutnya di materi tampil.php ini untuk menghubungkan isi materi ya yang di database mengkoneksikan dengan perintah query-nya ini select from materi left join class on materi .id kelas.id kelas. Selanjutnya ini saya akan lanjutnya di sini saya akan menampilkan halaman pengumuman seperti ini tampilannya agar eh, kita masuk ke pengumuman .xml-nya. Di bagian ini kita menggunakan list view. List view ini tuh agar tampilannya itu memanjang ke bawah. Jadi jadwal UTS, jadwal pembayaran tuh ke bawah gitu. Nanti selanjutnya misalkan kita mau ngisi dari database ini, kita tambahkan di insert, itu bisa langsung masuk ke sini. Jadi ke bawah gitu loh nanti outputnya. Di sini ID dengan nama ID-nya list view pengumuman ini untuk menghubungkan yang ada di pengumuman KT ini. Selanjutnya dengan variabel minta menggunakan volley new request queue dan variabel minta data string request objek sama dengan string request. Selanjutnya ini link untuk membuka tampilan di pengumuman tampil PHP ini. Jadi linknya jadi linknya ini tuh menyesuaikan dengan IP address sesuai jaringan kita. Jadi kalau misalkan jaringan kita berubah, misalkan tadi kan saya sedang menggunakan WiFi di kampus. Nah, kita cek di komen promnya di CMD. Nah, di sini sebentar kita mengetikkan IP perintah IP config lalu enter. Nah, di sini nah ini IP addressnya. Jadi nantinya tuh di setiap jaringan internet akan berbeda. Misalkan tadi saya menggunakan jaringan WiFi di kampus, nanti pasti IP addressnya ini berubah. Jadi se- setelah setelah itu kan saya ini sedang menggunakan WiFi yang ada di kos saya. Jadi saya mengganti IP addressnya dengan angka yang sedang berada di jaringan tersebut. Nanti kalau misalkan sedang menggunakan jaringan yang lain, nanti tinggal cek saja IP config-nya, terus tinggal diganti di sini. Di lanjut, oke, selanjutnya di sini menggunakan variabel data array dengan JSON object dot, dot get JSON array dengan nama data. Dengan ini menggunakan perulangan in 0 until data array dot length. Variabel judul menggunakan data array get JSON object get string dengan nama judul pengumuman yang variabel tanggal ini menggunakan nama tanggal pengumuman. Selanjutnya ke halaman materi. Nah, di sini, oh sorry,
Sebelumnya, nah jadi misalkan ini kan sudah dikoneksikan ke database MySQL. Jadi misalkan kita ingin mengisikan isi pengumuman lagi, kita tinggal menambahkan, kita klik ke ini halaman ke tabel pengumuman, lalu tinggal insert saja misalkan saya di sini ingin menuliskan jadwal UAS dengan tanggalnya, kita ngarang saja ya tanggal 30 November, lalu go. Nah, di sini langsung masuk jadwal UAS dan di sininya juga akan otomatis masuk nih jadwal UAS ya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke halaman materi. Di sini langsung saja kita ke materi KT. Nah, ini isinya hampir sama dengan pengumuman tadi. Menggunakan link ini ya, materi tampil ini tadi dari VS Code-nya dari localhost, link localhost dari sini ya dihubungkan. Lalu untuk di dalam di dalam isinya tuh ada pengenalan ini ya. Ini nama mata pelajarannya dan nama gurunya. Di sini di dalam materi XML-nya menggunakan grid view ini supaya tampilannya tuh seperti ini ya, kayak ada dua, dibagi dua gitu loh tampilannya. Lalu dengan menggunakan ID, grid view add ID, grid view materi dan padding 10 dp. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke halaman nilai. Nah, di sini sudah terbagi menjadi dua, yaitu ada nilai UTS dan juga nilai UAS. Jadi saat saya mengklikkan nilai UTS ini otomatis akan masuk ke halaman nilai UTS dan saat saya mengklikkan UAS ini akan masuk ke halaman UAS. Kit- Nah, untuk menampilkan tulisan tersebut, ini menggunakan text view ya. Saya halaman nilai UTS di center, dengan gravity-nya center. Dan ukuran teksnya 30 dp dengan layout width-nya 4 match parent dan layout height-nya match parent. Begitu juga dengan yang UAS dengan layout width-nya match parent dan layout height-nya match parent juga. Dengan ukuran teksnya sama ya seperti UTS tadi 30 dp dan teks colornya tuh warna warna teksnya tuh warna hitam dan eh gravity-nya center dengan teks ini tulisan teksnya saya halaman nilai puas. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke halaman presensi. Halaman presensi ini yang menggunakan linear layout image parent dan orientasinya vertikal dengan padding 20 dp, layout width-nya match parent juga dengan ID presensi. Selanjutnya ini dengan menggunakan text view untuk menampilkan tulisan arahkan kamera ke QR code ini yang berada di sini. Dengan layout width-nya wrap content dan layout height-nya wrap content juga dengan layout gravity-nya center dan warna teksnya hitam dan ukuran teksnya 16 dp. Selanjutnya untuk di edit text ini untuk menampilkan tabel ini ya yang berisi tulisan kode presensi dengan minimal tingginya tuh 48 dp dan layout margin topnya 10 dp dengan padding left 10 dp. Selanjutnya
Nah, selanjutnya di sini saya masuk ke halaman logout, jadi logout itu tidak pas kita klik logout, ini akan otomatis masuk lagi ke halaman login. Sekian penjelasan review script dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.